Ya, baru saja pertandingan antara Malaysia melawan tamunya Bahrain ini dimenangkan oleh Bahrain ya 1-2, dan sebenarnya hampir saja ya strategi Kim Pan-gon ini membuat Malaysia berjaya ya, dan walaupun ini Bahrain memenangkan perlawanan ya, tetapi kredit juga patut diberikan kepada pemain Malaysia ya, karena kita tahu lah kalau kita berkaca dari ranking FIFA, yang dilihat di lapangan bukan macam ini. Kita tengok nih, sebenarnya Malaysia lebih dominasi ya secara possession ya, dan secara shoot on goal juga sama ya, tapi posisinya dan dari permainan memang dominan Malaysia ya. Memang tadi ada sedikit kesilapan, ini faktor memang bola atas ya. Tadi bagaimana bola atas selepas bolanya gagal diantisipasi Farizan Marlias, bolanya jadi bebas, kemudian menjadi liar. Ada pemain Bahrain mencoba penetrasi di kotak penalti dan Farizal Marlias mencoba men-tackle, tapi bolanya tak kena ya, dan akhirnya membuat jadi sebuah pelanggaran dan dieksekusi oleh Abdullah Yusuf ya, pemain nomor dari Bahrain ini, sehingga akhirnya ya Malaysia kalah ya. Tapi sebenarnya aku tak tengok dari awal-awalnya, aku ketiduran ya. Aku bangun jam 9-an lebih lah ya waktu Indonesia. Terus aku tengok, aku lihat skor, kaget. Jujur aku kaget ya, skornya ini 1-1 cuy. Dan posisinya Malaysia itu cukup mendominasi ya ketika aku tengok di babak kedua, selepas terjadinya gol kedua tim ini ya, karena Malaysia unggul terlebih dahulu disusul oleh Bahrain ya. Aku nih cukup kaget, ternyata bisa seperti ini ya. Aku lihat pas aku bangun nih, Arif Aiman cukup dominan di sisi kiri pertahanan Bahrain ya. Tapi memang kelemahannya Arif Aiman nih, aku tengok umpan-umpan ya ataupun hantarannya ini masih kurang terukur ya. Mungkin faktor usia juga terus sekali. Tapi kalau soal penetrasi ya, yang dipertunjukkan oleh Aiman sudah luar biasa ya. Dan kalau aku tengok tadi ya, golnya setelah aku playback ke belakang, itu bagaimana intercept dari Husaimi P ya, kemudian bekerja sama dengan Ahya Rashid ya kalau tak silap ya, bagaimana berikan kepada Husaimi P, kemudian ada umpan ada hantaran dari sisi kanan Bahrain, kemudian diselesaikan oleh Soumaré. Nah, ini ngomong-ngomong Soumaré dan juga strategi yang dilakukan oleh Kim Pan-gon ini sebenarnya cukup mengejutkan ya, mungkin tak diprediksi juga oleh skuad dari Bahrain, dan ini menunjukkan bahwa skuad yang dibawa oleh Kim Pan-gon ini lebih dalam daripada skuad-skuad sebelumnya yang diturunkan oleh tim dari Malaysia ya. Bagaimana Arif Aiman kayaknya juga tak main dari awal ya, dan juga Faisal Halim malah tak main ya. Bagaimana yang pemain-pemain yang kemarin cukup berkontribusi besar ini tak diturunkan. Kemudian misalnya Sahrul Sad juga tidak diturunkan di perlawanan ini ya. Kemudian yang diturunkan adalah Husaimi P. Kemudian Jurnal Estat juga akhirnya bermain di perlawanan malam ini. Samer Kuti tetap bermain ya. Kemudian Soumaré bermain ya. Ini menunjukkan Ahya Rashid Nazmi ini juga bermain kalau aku tak silap ya di babak pertama ini yang ditunjukkan. Jadi menurut aku apa yang dipertontonkan oleh Kim Pan-gon ini cukup mengagetkan untuk Bahrain lah. Dan ini memang terbukti ya bagaimana Malaysia unggul terlebih dahulu. Nah, tapi sayang sekali ya belum selesai euforia gol ataupun jaringan dari Malaysia ini ya, Bahrain berhasil memanfaatkan kelengahannya. Kalau aku tengok tadi dari crossing dari sisi kanan Malaysia ya, kurang ada tekanan ataupun pressure, kemudian bola di cross silang. Nah, kemudian di situ aku tengok Corbin Ong atau siapa ya, ya Corbin Ong nampaknya tidak melakukan penjagaan dengan baik, kemudian bola berhasil diumpan dan akhirnya dimasukkan ya. Dan ketika diumpan itu juga penjagaan pemain belakang Malaysia ini juga agak kurang memberikan penjagaan yang baik ya, sehingga menjadi 1-1. Jadi golnya sebenarnya kalau kita tengok dari berbagai serangan ataupun coba ancaman yang dilakukan Malaysia itu penuh effort ya, tetapi dan akhirnya menjadikan satu gol yang sangat baik dari Soumaré ya. Tapi sayang sekali ya, selepas itu langsung ada momen Bahrain kelihatannya mudah saja untuk mencetak jaringan, dalam artian tidak efektivitasnya, maksudnya efektivitasnya lebih
lebih baik ya ketika ada kesempatan dan akhirnya masuk. Dan selepas itu ya kita tahu memang babak kedua ini Malaysia ini cukup tancap gas ya. Tidak kelihatan ya bahwa sebenarnya ini kalau kita tengok peringkat FIFA ini Malaysia 140-an berapa gitu. Kalau Bahrain itu 85 kalau aku tak silap ya. Jadi kita menunjukkan perbedaan level ya. Bahkan Bahrain ini cukup digempur ya dari sisi kirinya oleh Arif Aiman ataupun sisi kirinya ya oleh pemain dari Malaysia yang lain ya. Dan ini sebenarnya sih aku lihat kayaknya ini momentum Malaysia minimal mengamankan satu mata ya. Kalau misalnya mengamankan satu mata tentu saja Malaysia akan sangat punya potensi ya untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Di sisi lain kita tahu Bangladesh harus mengakui keunggulan Turkmenistan. Jadi sekarang Turkmenistan juga memiliki mata yang sama yaitu 3 mata bersama dengan Malaysia ya. Untuk Bangladesh sudah ada peluang, tapi Turkmenistan masih ada kesempatan kalau bisa kalahkan Bahrain ya. Nanti kayaknya sih acuannya head to head dan juga baru selisih gol. Nah ini sayang sekali, dan aku sebelum perlawanan baca lebih dari 61.000 tiket habis di perlawanan malam ini. Dan aku yakin kalau aku tengok tadi visualnya itu yang datang lebih dari 70.000 yang memadati Stadium Sultan Ibrahim, Stadium Nasional Bukit Jalil ya. Mungkin korang bisa bantu tulis komentar berapa jumlah tadi penyokong yang hadir ya, dan vibe-nya ataupun sokongan dari para penyokong tim nasional Malaysia ini sangat berasa, vibe-nya itu sangat bergemuruh ya. Tapi sayang sekali, menurut aku yang patut disayangkan adalah bagaimana kita tengok ya kondisi rumput dari Stadium nasionalnya ya Bukit Jalil ini ya, menunjukkan bahwa memang ini perlu segera diperbaiki ya. Kita tahu ada rencana untuk menggunakan rumput yang lebih baik lah dibandingkan apa yang dipertontonkan saat ini. Kita tengok lah ya bagaimana aliran bola ini cukup terganggu ya, membuat padang ini jadi licin, dan apalagi ini kan stadium yang memiliki kapasiti terbesar di Asia Tenggara ya, dan juga seringkali ini menjadi home base dari tim Malaysia ataupun skuad Harimau Malaya. Jadi ya sayang sekali kalau kita tengok kondisinya ini tak elok tak sedap lah dipandang selepas terjadinya hujan ya. Tapi sebenarnya hampir saja itu dimanfaatkan Malaysia ya dengan yang menguasai perlawanan malam ini dengan baik untuk mengalahkan Bahrain ya. Dan tapi sayang sekali memang kita tahu hasilnya ini tidak berpihak kepada skuad Harimau Malaya. Tapi sekali lagi ya ini belum berakhir ya, Malaysia masih ada kesempatan satu match lagi untuk bisa menjadi untuk lolos dari putaran final Piala Asia, minimal ya dari runner up terbaik ya, karena 5 runner up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia. Jadi masih terbuka lebar, dan kita harus apresiasi lihat dengan permainan skuad Harimau Malaya yang tidak menunjukkan level peringkat FIFA ya, karena kita tengok memang cukup dominan untuk para pemain dari Kim Panggon ini, dan memang hampir saja nyaris ya almost mengejutkan bola sepak Asia khususnya untuk Bahrain. Nah, kita tengok kedepannya seperti apa ya Kim Panggon, karena kalau secara strategi kita tengok ini orang cukup punya mentality untuk melakukan adjustment ataupun perubahan taktikal yang tak kita duga gitu, dan hampir saja berhasil teman-teman. Sekali lagi ya kredit ya, tapi sayang sekali ya kesilapan sedikit, dan mungkin faktor konsentrasi yang sudah buyar ataupun berkurang karena mungkin pengennya cepat selesai dan segala macam ya, ditambah mungkin kondisi dan segala macamnya, kondisi padang khususnya ya, itu membuat kekalahan tim nasional Harimau Malaya ataupun tim nasional Malaysia. Ya tak perlu berkecil hati, masih ada kesempatan. Saya doakan semoga tetap bisa lolos ke putaran final Piala Asia, dan aku harap dari ASEAN ini cukup banyak lah yang bisa lolos nantinya. Nah mungkin itu dulu, kalau kesilapan aku mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.